Bismillahirrahmanirrahim. Yang beriman, amin. Tapi Bapak Ibu, dengan sangat percaya diri saya katakan, sekalipun yang naik nanti orang tersoleh dari kita yang ada di Indonesia, paling cerdas, paling soleh, paling jenius, paling berani, pokoknya paling itu ada pada dia. Lalu dia yang jadi presiden, dia yang jadi menteri-menteri, orang-orang kayak gini jadi menteri-menteri. Apakah ke depan ada kebaikan? Apakah ke depan ada kebaikan? Menurut nubuat hadis Nabi tidak. Ini zaman fase keempat. Di fase keempat ini tidak ada kebaikan yang akan ditemukan ke depan. Maksudnya apa? Kebaikan keadaan. Lebih baik ke depan itu nggak ada cerita. Yang mungkin lebih baik itu siapa? Manusia-manusia berimannya. Sebelumnya imannya hanya ala kadarnya, tapi makin kesininya makin mengental. Imannya makin mengkristal. Itu ada. Akhlaknya makin teruji, ibadahnya semakin hebat. Pokoknya untuk manusia berimannya ada peluang di sini makin kuat. Sehingga Nabi mengatakan orang yang hidup pada zaman itu, kata Rasulullah, seperti menggenggam batu bara yang menyala. Apabila dia lepaskan baranya, dia pun lepas dari Islam. Apabila dia tetap genggam dengan erat, dia bagaikan terbakar. Tapi orang yang beramal pada saat itu, nilai pahalanya sama dengan 50 orang kalian, kata Rasul, sambil nunjuk ke arah para sahabat. Sahabat-sahabat merasa heran, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna aminhum, 50 orang kami nilai pahalanya atau 50 orang kalang-kalangan mereka saat itu? Bal minkum, 50 orang kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Menandakan apa? Beramal di fase keempat ini berat, Bapak Ibu. Berat mengamalkan Islam. Ibu tahu kenapa? Bu, Ibu tahu kenapa berat pada fase keempat, Pak? Tahu kenapa? Hah? Karena kalau di sini ngamalkan Islam di fase keempat ini ngelawan arus. Kalau sahabat di zaman Nabi sudah didukung oleh lingkungan. Bahkan negeri dan negara pun sudah dipimpin oleh Rasulullah dengan sistem Islam. Jadi udah satu jalur, gampang mengamalkan amalan Islam. Lah sekarang coba mengamalkan amalan Islam sementara arusnya berlawanan dengan kita. Ibu pakai jilbab dalam aja ini udah jadi sorotan loh, Bu. Ini jangan-jangan dari keluarga teroris. Yang berjenggot ini Pak, waduh. Makin kita nampakkan ciri khas Islam kita di ini zaman, aduh, anak-anaknya dimasukkan ke pesantren, ciri khas keluarga teroris. Anaknya masuk ke pesantren. Sudah mulai rajin ke masjid, anti riba, ini udah dianggap kaum fundamentalis, kaum ekstremis. Ya. Pokoknya semakin kita mencoba mengamalkan Islam ini di akhir zaman makin berat. Inilah dia fase keempat. Wajar toh kalau Allah memberikan bonus pada kita, nilai pahala yang bisa kita kerjakan di zaman ini dibandingkan pekerjaan yang sama, amalan yang sama yang diamalkan oleh para sahabat di zaman Nabi dulu, nilainya dijadikan Allah 50 kali lipat nilai pahala sahabat. Adil Allah, maha adil Allah. Ya, 50 kali lipat nilai amalan para sahabat. Alhamdulillah. Tinggal sekarang mau nggak? Baik. Fase keempat di sini adalah fase berkumpulnya segala fitnah akhir zaman. Di fase keempat ini, peperangan akan merata di seluruh penjuru muka bumi di fase keempat. Ke depan, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, siapapun yang naik jadi presiden, apakah naik jadi presiden itu adalah Habib Rizik? Apakah naik jadi presiden itu adalah Ustadz Bakhtiar Nasir atau Kiai Haji Anu, Habib Anu, siapa saja yang naik jadi presiden, lalu gubernurnya semua se-Indonesia ini anggaplah orang lain. Apakah ada lebih baik keadaan? Sekali lagi saya katakan tidak. Loh Ustadz, kan pemimpinnya orang baik-baik semua. Iya, tetapi ingat, ada penjahat-penjahat raksasa di balik penjahat yang muncul di depan sekarang ini. Ketika ini zaman fase keempat, mereka akan obrak-abrik Indonesia ini dengan segala kekejian dan makar kotor mereka. Mereka punya fulus, mereka punya jaringan dan link internasional. Zionis Israel jelas bersama mereka, PBB jelas bersama mereka, dan mereka anti dengan upaya-upaya tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Di masa ini siapapun yang naik, lihat Pak Presiden Soeharto dulu,
sebelum beliau dilengserkan, Bapak Ibu tahu bagaimana mulai cintanya beliau dengan umat Islam? Terasa nggak? Bagaimana hangatnya hubungan beliau dengan umat Islam? Bagaimana umat Islam dan rakyat Muslim Indonesia mulai diberikan peluang-peluang yang pantas oleh Bapak Presiden Soeharto. Nah, ketika beliau mulai memberikan ruangan untuk umat Islam, kekuatan CIA dan lain-lainnya di belakang mulai bekerja dan beliau pun tumbang. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, ini fase keempat. Di fase keempat sekali lagi saya katakan banyak terjadi peperangan. Dan peperangan itu melibatkan ibu-ibu atau bapak-bapak? Lihat aja waktu aksi damai 4 November kemarin, ibu-ibu atau bapak yang banyak turun? Ibu-ibu. Benar, Pak? Sama-sama. Kok nggak kelihatan di sama-sama. Baik, ikut. Ibu di belakang atau di depan, Bu? Nah, oke. Sekarang, Bapak, kalau begitu, perang itu biasanya merenggut nyawa yang di belakang atau yang di depan? Di depan. Ceritanya ibu-ibu itu di belakang memang bagian logistik. Bahasa yang agak lembut lah sedikit, logistik. Tapi ibu sendiri yang mengatakan dapur gitu. Baik. Bagian ibu bagian yang aman karena memang begitu adabnya. Ibu nggak boleh di depan, ibu harus di belakang. Nanti kalau ada yang luka, pakai nenek-nenek tua yang boleh ngurus dia. Yang muda-muda jangan. Nanti rusak niat orang mujahid. Baik, kaum muslimin, fase keempat adalah fase kediktatoran. Di fase ini kita sedang hidup sekarang. Tahukah Bapak Ibu? Sekarang saya katakan di fase keempat ini pasti berakhir, kita masuk pada fase kelima. Posisi kita di fase keempat sekarang berapa lama lagi ya untuk masuk ke fase kelima? Berapa lama lagi? Tahukah? Yuk kita menyimak sebentar, nguping sebentar. Apa yang dikatakan oleh CIA, Intelijen Amerika Serikat. Jelas ini bukan sumber untuk kita imani ya. Sekedar tahu saja, it's okay. Apa kata CIA Amerika Serikat di New York Times? Masa depan dunia ke depan ini akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah. Dunia di masa yang akan datang akan kembali jatuh ke tangan khilafah Islamiyah. Dan mereka akan bermula memimpin dunia ini kembali pada tahun 2020. Keren. 2020 keren. Tapi benar apa enggak? Allahu a'lam. Allahu a'lam. KGB Rusia masih di New York Times. KGB Rusia, intelijen Rusia mengatakan bahwa khilafah Islamiyah memimpin dunia ini saat-saat indahnya itu mulainya 2025. Ada perbedaan tipis 2020 dengan 2025. Intinya penguasa dan kekuatan belahan timur dengan belahan barat sepakat mengatakan masa depan dunia akan kembali jatuh ke tangan Islam, khilafah Islamiyah. Kalau CIA mengatakan 2020, maka KGB mengatakan harum-harumnya khilafah itu dimulai di 2025. Kalau Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa tahun 2025 kita akan kembali memimpin dunia. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, intinya orang barat sendiri yakin fase kelima ini yang kita sebutkan dalam hadis ini sudah dekat waktunya. Udah dekat waktunya. Tapi kita memang tidak diperintahkan mengimani pernyataan apalagi penyebutan tahun oleh orang bagi kita mengimani tuh ada ayatnya. Al-Quran surat An-Nur ayat 55 tuh ada ayatnya. Cukup kita beriman karena ada ayatnya. Juga ini hadis. Fase pertama, fase kedua, ketiga, keempat, kelima. Di fase kelima khilafah Islamiyah kembali memimpin dunia. Kita imani ini karena hadisnya sahih. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, ini bukti kedua, kita sudah ada di sini dan menuju kemari pun udah dekat. Ustadz, ini kan lama. Tapi kenapa ini cuma sebentar? Ini yang saya tidak bisa menjawab, akan tetapi saya hanya berani mengatakan bahwa masa yang keempat ini bila melihat tanda-tandanya memang sangat rapat menuju ke arah masa kelima. Sekarang bukti ketiga. Nabi menyebutkan berapa lama sih waktu yang disediakan oleh Allah? Berapa lama?
sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, lalu wafatnya seluruh umat Islam serentak di muka bumi ini berapa lama? Sebentar, kita sebutkan dulu riwayatnya. Riwayat hadis yang menceritakan tentang umur umat Islam dhaif seluruhnya. Ya, dhaif. Apa arti dhaif, Bu? Lemah. Kalau hadis dhaif, bagaimana cara kita menyikapi hadis dhaif? Sebentar. Dalam pelajaran mustalah ilmu hadis, ya, ini hadis. Ada hadis Nabi. Hadis ini disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi satu orang ke satu orang. Ya, satu orang ke satu orang. Maka ini hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 tingkatannya. Tingkatan tertinggi adalah sahih. Ya. Tingkatan pertengahan adalah hasan. Hasan. Dan tingkatan terbawah adalah dhaif. Baik. Hadis dhaif ini, walaupun dia dhaif, dia masih masuk dalam hitungan hadis, artinya masih perkataan Nabi. Agar dapat didudukkan masalah ini ya. Walaupun hadis dhaif, jangan telantarkan dia. Jangan dibuang, enggak sopan. Kenapa? Masih perkataan Rasulullah enggak? Masih. Yang wajib dibuang itu adalah hadis maudhu'. Nah, ini. Hadis maudhu'. Apa ini hadis maudhu' artinya? Palsu atau hadis matruk. Hadis yang memang disuruh oleh para ulama-ulama hadis wajib ditinggalkan. Atau hadis syadz. Atau hadis mungkar. Ya, jenis-jenis hadis yang memang wajib kita untuk meninggalkannya. Tapi kalaupun dhaif,